Judul, Mimpi di Antara Kelam. Lampu redup berpendar di langit-langit menciptakan bayangan aneh di lantai yang lengket oleh tumpahan minuman. Musik berdentum keras, menggema di dadaku lebih dari yang seharusnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan tatapan-tatapan liar para tamu yang duduk dengan gelas-gelas alkohol di tangan mereka. Rok mini yang kupakai terasa begitu asing di tubuhku, tapi aku tidak punya pilihan. Aku ingin menangis, aku ingin berteriak, tapi aku hanya bisa tersenyum, senyum yang kupaksakan. Senyum yang baik akan mendatangkan lebih banyak tip, kata seorang senior di tempat ini. Aku tidak tahu apakah aku masih punya harga diri, atau apakah harga diri bahkan ada gunanya ketika perut keluargaku bergantung pada lembaran uang yang diberikan lelaki-lelaki yang bahkan tidak peduli siapa aku. Dulu, aku bermimpi memakai jas putih, bukan gaun ketat ini. Aku membayangkan menggenggam stetoskop, bukan baki, penuh minuman keras. Aku ingin mengobati mama, ingin menyelamatkannya dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk mempermainkan seseorang. Dan aku adalah salah satu korbannya. Aku tidak ingin ada di sini. Namun, uang kuliah tidak bisa dibayar dengan doa. Obat-obatan mama tidak bisa dibeli dengan mimpi. Hai manis, duduk sini sebentar. Suara serak seorang pria menarikku kembali ke realitas. Aku memaksa senyum dan melangkah mendekat, menyembunyikan perih yang semakin dalam menusuk hatiku. Malam masih panjang, dan aku masih harus bertahan. Aku duduk di samping pria itu, merasakan aroma alkohol yang tajam menyeruak dari tubuhnya. Napasnya berat, suaranya serak seperti sudah menenggak terlalu banyak minuman. Kamu baru di sini ya? Tanyanya sambil menyeringai. Aku mengangguk pelan, meski aku tahu dia mungkin tak benar-benar peduli dengan jawabanku. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuatku ingin menghilang. Tapi aku tetap duduk di sana, seperti boneka hidup yang tersenyum tanpa jiwa. Kamu cantik, katanya sambil menyelipkan uang ke telapak tanganku. Aku ingin membuangnya, tapi aku menggenggamnya erat. Aku butuh uang ini. Aku butuh uang ini. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku, menelan sisa harga diri yang masih bertahan. Mama pasti sedang tidur sekarang, pikirku. Atau mungkin terjaga, menungguku pulang seperti biasa. Aku selalu bilang padanya bahwa aku bekerja sebagai kasir di sebuah restoran cepat saji, bahwa aku baik-baik saja. Aku tak sanggup membayangkan wajahnya jika dia tahu kebenarannya. Hari ini ulang tahunku, pria itu berkata sambil tertawa kecil. Temani aku minum. Aku menatap gelas di hadapannya. Aku tak pernah menyentuh alkohol. Aku benci bau dan rasanya. Tapi aku benci kemiskinan lebih dari itu. Jadi, dengan tangan gemetar, aku meraih gelas itu dan meneguknya. Cairan panas mengalir di tenggorokanku, membakar dada, dan merobek sisa-sisa harapanku. Di kejauhan, musik masih berdentum. Orang-orang tertawa, menari, berpesta, seakan dunia ini tidak mengenal kepedihan. Tapi aku tahu, di balik semua itu, ada seorang gadis yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri demi sebuah mimpi yang mungkin tak akan pernah tergapai. Pagi itu, mataku terasa berat, kepalaku pening. Sisa alkohol dari malam sebelumnya masih mengendap di tubuhku, membuat perutku terasa mual, tapi aku harus kuliah. Aku tidak boleh absen. Aku mengenakan kemeja putih yang sudah mulai lusuh dan rok hitam panjang. Di kaca kecil kosanku, aku melihat pantulan wajah yang semakin tirus, kantung mata yang makin menghitam. Aku berusaha menepuk pipiku pelan, mencoba membangunkan diriku sendiri dari sisa-sisa malam yang masih melekat. Di kampus, semuanya terasa berbeda. Cahaya matahari menyilaukan, menggantikan lampu-lampu remang tempatku bekerja tadi malam. Suara-suara mahasiswa terdengar ramai, tapi tidak memekakan seperti dentuman musik di klub. Di sini, aku bukan manis. Bukan boneka yang bisa dibeli dengan uang. Aku adalah seorang mahasiswa kedokteran yang ingin menggapai mimpinya. Setidaknya, begitulah yang ingin aku percayai. Saat aku masuk ke dalam kelas, tatapan sinis beberapa teman langsung terasa menusuk. Mereka tahu aku bekerja, meskipun tidak tahu di mana. Aku sering datang dengan mata lelah. Tugas-tugasku kadang terlambat. Aku berbeda dari mereka yang bisa
Fokus hanya pada kuliah, tanpa harus memikirkan uang makan dan biaya rumah sakit untuk ibu. Lo nggak tidur lagi ya? Bisik Laila, satu-satunya teman yang masih peduli padaku. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tak ingin menjelaskan lebih jauh. Dosen sudah datang. Aku berusaha fokus, mencatat setiap kata yang diucapkannya. Hari ini kami belajar tentang sistem pernapasan. Aku menatap gambar paru-paru di layar presentasi. Pikiranku melayang ke Mama. Napasnya sering tersengal. Batuknya semakin parah. Aku tahu ia butuh perawatan lebih, tapi apa daya? Tiba-tiba, suara dosen memanggil namaku. Kamu bisa jelaskan mekanisme kerja alveolus dalam pertukaran oksigen? Aku tercekat. Otakku berusaha menggali ingatan di antara kelelahan yang menghantui. Semua mata tertuju padaku. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Suaraku goyah. Aku tahu jawabannya, aku sudah membaca ini. Tapi kepalaku berdenyut, tubuhku lelah, pikiranku tak bisa fokus. Lalu, bagaimana peran hemoglobin dalam proses ini? Aku diam. Dosen menatapku, begitu juga teman-teman sekelas, sunyi. Aku mencoba berpikir, tapi yang muncul di kepalaku hanya suara musik keras dari semalam, tawa pria-pria asing, dan tanganku yang gemetar saat menerima uang. Aku menunduk. Jika kamu tidak siap mengikuti kelas ini, lebih baik istirahat dulu. Suara dosen terdengar tegas, tapi tak bernada marah. Namun, tetap saja hatiku hancur. Aku hanya bisa mengangguk pelan, malu, lelah, ingin menangis, tapi air mataku sudah habis sejak lama. Laila menatapku dengan tatapan iba, tapi aku tak butuh iba. Aku butuh waktu, aku butuh kekuatan, tapi yang paling aku takutkan, aku mungkin sudah kehilangan keduanya. Aku duduk di bangku taman kampus, menatap kosong ke arah buku yang terbuka di pangkuanku. Kata-kata di halaman terasa kabur, seperti enggan singgah di kepalaku yang penuh dengan kelelahan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungku yang terasa berat. Angin bertiup pelan, membawa aroma nostalgia. Tanpa sadar, pikiranku melayang ke masa lalu, ke tahun-tahun ketika hidup masih terasa lebih mudah, atau setidaknya tidak seberat sekarang. Arakostakru S.A. Aku dulu adalah siswi yang selalu berdiri di barisan depan saat upacara, menerima piala demi piala di hadapan seluruh sekolah. Orang-orang mengenalku sebagai siswa berprestasi, yang namanya sering disebut oleh guru sebagai contoh teladan. Selamat ya Naila, juara satu lagi, seru teman-temanku setiap kali pengumuman lomba dibacakan. Aku tersenyum, menerima ucapan selamat dengan hati berbunga-bunga. Aku suka belajar, aku suka tantangan. Aku tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibku dan keluarga. Guru-guruku sering berkata, kamu pasti bisa jadi dokter, Naila. Kamu punya otak yang brilian, dan yang lebih penting, kamu punya hati yang besar. Aku percaya itu. Aku percaya bahwa selama aku terus berjuang, aku akan sampai di sana, di tempat di mana aku bisa menyelamatkan Mama. Di rumah, aku sering duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang mulai lemah. Mama, nanti kalau Naila sudah jadi dokter, Mama nggak akan sakit lagi. Naila sendiri yang bakal obati Mama. Mama selalu tersenyum, mengusap kepalaku dengan penuh kasih. Mama percaya sama kamu, nak. Kamu gadis pintar. Kamu pasti bisa. Tapi secerah apapun mimpiku dulu, kenyataan selalu punya caranya sendiri untuk meredupkan cahaya. Terkaksa palak teh, kembali ke kampus. Aku membuka mata, kembali ke dunia nyata di mana aku bukan lagi gadis yang selalu dielu-elukan. Aku bukan lagi siswi berprestasi yang dipenuhi harapan. Aku hanya seorang mahasiswa lelah yang terjebak di antara dua dunia. Antara mengejar mimpi dan bertahan hidup. Aku meremas ujung kemejaku, menahan perasaan yang tiba-tiba menyesakkan. Dulu, aku percaya bahwa kepintaran bisa membawaku keluar dari kemiskinan. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Apa benar ilmu bisa menyelamatkanku? Atau justru, aku akan tenggelam sebelum sempat meraih mimpi yang dulu begitu dekat? Aku masih duduk di taman kampus, membiarkan angin menerpa wajahku yang terasa panas. Sisa-sisa kenangan SMA masih berputar di kepalaku, bertabrakan dengan kenyataan yang kini harus kujalani. Dulu, aku adalah Naila yang dibanggakan. Kini,
Aku adalah Naila yang lelah, yang setiap harinya harus berpura-pura baik-baik saja di siang hari, dan menjadi orang lain di malam hari. Suara dering ponsel mengusik lamunanku. Aku merogoh saku, dan melihat nama yang tertera di layar. Mama, jantungku berdebar. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Halo, Ma. Naila, kamu di mana? Udah makan? Suara Mama terdengar pelan, serak, dan penuh kasih seperti biasa. Aku tersenyum kecil meskipun tahu ia tak bisa melihatku. Iya, Ma. Naila lagi di kampus, lagi istirahat. Mama terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, Mama udah bayar listrik, tapi uangnya tinggal sedikit, Nak. Obat Mama masih ada, tapi cuma cukup sampai minggu depan. Aku menggigit bibir. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Iya, Ma. Nanti Naila usahain ya. Suaraku berusaha terdengar ringan, seolah-olah aku sudah punya solusi. Padahal, aku tidak tahu bagaimana caranya. Mama menghela napas. Nak, kamu gak usah terlalu capek ya. Mama takut kamu sakit. Kamu udah kerja keras banget. Aku ingin tertawa, tapi rasanya malah ingin menangis. Mama tidak tahu betapa kerasnya aku bekerja. Iya, Ma. Naila baik-baik aja. Aku berbohong lagi. Setelah menutup telepon, aku menunduk, meremas ponselku dengan erat. Aku benci ini. Aku benci harus memilih antara belajar dan bertahan hidup. Aku benci harus berbohong pada Mama. Tapi yang lebih aku benci, aku mulai terbiasa dengan semua ini. Suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Laila berdiri di depanku dengan wajah khawatir. Kamu kenapa? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. Nggak apa-apa. Laila menghela napas. Aku tahu kamu kerja sambil kuliah, Nay. Aku nggak tahu di mana. Tapi aku lihat kamu makin lelah tiap hari. Kenapa nggak cari kerja lain aja? Aku tertawa kecil, getir. Kerja lain nggak cukup buat bayar kuliah dan obat Mama, Lai. Laila terdiam. Aku tahu dia ingin bertanya lebih jauh. Tapi dia juga tahu aku tidak akan menjawab. Aku bangkit dari bangku, meraih tasku. Ayo ke kelas. Kalau aku ketiduran lagi, bisa-bisa dosen langsung depak aku dari sini. Laila tersenyum kecil, meski matanya masih menyiratkan keprihatinan. Aku melangkah menuju kelas, mencoba mengusir semua beban yang menyesaki dadaku. Tapi aku tahu, semua itu akan tetap ada. Menunggu untuk menghantamku lagi ketika malam tiba. Aku berjalan menuju kelas, tetapi langkahku terasa berat. Bukan hanya karena tubuhku yang kelelahan, tapi juga karena beban yang tak pernah lepas dari pikiranku. Di setiap sudut kampus, aku melihat teman-teman yang bercanda, mengobrol tentang tugas, tentang liburan, tentang mimpi mereka yang terasa begitu dekat. Aku bahkan tak tahu apakah aku bisa bertahan sampai lulus. Saat aku masuk ke dalam kelas, suasana sudah mulai tenang. Dosen baru saja memulai materi, dan aku buru-buru mengambil tempat di bangku belakang. Berharap tak ada yang memperhatikanku. Tapi ternyata aku salah. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. Aku tidak perlu menebak apa yang mereka bicarakan. Dia kelihatan capek banget ya. Ya iyalah, kan kerja sampai malam. Kayaknya kerjaannya bukan yang biasa-biasa aja deh. Serius? Maksud lu di... Aku menundukkan kepala. Berusaha fokus pada catatan di depanku. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Kenapa mereka selalu merasa berhak menilai hidup orang lain? Dosen menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskular. Tetapi kata-katanya hanya menjadi dengungan di telingaku. Mataku berat. Kepalaku berdenyut. Aku tahu aku kurang tidur, aku tahu tubuhku memohon istirahat. Tapi aku tidak bisa. Tidak ada waktu untuk itu. Aku berusaha menulis sesuatu di buku catatanku. Tetapi tiba-tiba, semuanya terasa berputar. Napasku tersengal, pandanganku mulai mengabur. Aku mencoba menahan diri, tetapi sebelum sempat melakukan apa-apa, tubuhku ambruk ke meja. Seketika, suasana kelas berubah.
Suara-suara panik terdengar di sekelilingku. Naila, lo nggak apa-apa. Dosen, dia pingsan. Aku ingin menjawab, ingin meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Tapi tubuhku tak merespons. Lelah itu akhirnya menang. Gelap. Trakuoshakakyo. Saat aku sadar, aku membuka mata perlahan. Cahaya putih menyilaukan, bau antiseptik menusuk hidungku. Aku mengenali tempat ini. Klinik kampus. Kamu sudah sadar? Aku menoleh dan melihat Laila duduk di sebelahku. Wajahnya penuh kecemasan. Kamu kenapa, Nay? Kamu sakit? Kamu tuh tadi pingsan di kelas. Semua orang panik. Aku mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadaranku. Tenggorokanku terasa kering. Aku nggak apa-apa. Bisikku pelan. Laila mendengus. Jangan bohong. Kamu kelihatan makin kurus, makin pucat. Kamu nggak makan cukup, kan? Kamu kurang tidur? Aku diam. Laila menatapku tajam, lalu menarik napas panjang sebelum berkata, pelan. Naila, aku tahu kamu kerja di tempat itu. Jantungku berhenti sesaat. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan mata terbelalak. Apa? Aku lihat kamu waktu itu. Malam, di depan klub. Aku nggak sengaja lewat, suaranya lirih. Seperti takut membuatku semakin hancur. Kenapa, Nay? Kenapa kamu kerja di sana? Aku ingin berbohong. Aku ingin menyangkal. Tapi untuk apa? Air mataku yang selama ini kutahan akhirnya jatuh. Karena aku nggak punya pilihan, Lai. Suaraku bergetar. Aku harus bayar kuliah. Aku harus bayar obat mama aku. Isakanku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Membiarkan tangis yang selama ini kutahan keluar begitu saja. Laila meraih tanganku, menggenggamnya erat. Nay, lo nggak sendiri. Gue bakal bantu lo. Gue bakal cari cara supaya lo bisa keluar dari tempat itu. Lo nggak harus begini. Aku menggeleng, air mata masih mengalir deras. Gimana caranya, Lai? Gimana? Lo nggak ngerti. Gue udah kehabisan cara. Gue nggak punya siapa-siapa. Gue nggak bisa berhenti, karena kalau gue berhenti, mama gue yang bakal mati. Ruangan itu sunyi. Hanya ada suara tangisku yang menggema. Laila terdiam. Tapi genggamannya di tanganku semakin erat, seakan ingin meyakinkanku bahwa aku masih punya seseorang di sisiku. Tapi aku tahu lebih baik dari siapapun. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Aku sudah terperangkap dalam dunia ini. Dunia di mana aku bukan lagi Naila yang dulu. Dunia di mana mimpiku perlahan-lahan mati di tanganku sendiri. Kakak, malam di klub. Musik berdentum, lampu-lampu berkelap-kelip, dan aroma alkohol bercampur parfum mahal memenuhi udara. Aku duduk di sofa merah dekat bar. Jari-jariku menggenggam gelas kosong yang tadi kubawa untuk seorang tamu. Pikiranku masih melayang pada percakapan siang tadi dengan Laila. Dia ingin aku berhenti. Tapi dia tidak mengerti. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku menegakkan punggung, memasang senyum yang kupelajari selama ini. Senyum yang menyembunyikan semua kepedihan. Jika aku tetap tenggelam dalam kesedihan, bagaimana aku bisa bertahan? Aku harus lebih kuat. Aku mencoba melihat sisi lain dari pekerjaanku. Aku mulai menyapa tamu dengan lebih santai, berusaha menikmati percakapan. Meskipun sebagian besar dari mereka hanya menginginkanku untuk tertawa atas lelucon basi mereka. Aku belajar memahami siapa yang bisa diberi sedikit keramahan agar tip lebih besar, siapa yang harus kuhindari karena tangannya terlalu liar. Jika aku bisa bermain cerdas, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Aku bisa menabung lebih cepat, aku bisa menyelamatkan mama lebih cepat. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Klub semakin ramai, semakin liar. Seorang pria mabuk menarik tanganku saat aku berjalan melewati mejanya. Hei, manis, temani aku sebentar. Aku tersenyum sopan. Maaf, aku harus kerja dulu. Nanti aku kesini lagi ya. Dia tidak melepaskan genggamannya. Ayolah, cuma sebentar. Aku bayar lebih. Aku berusaha menarik tanganku. Tapi cengkeramannya semakin erat. Aku menahan napas, mencoba menahan kepanikan yang mulai menjalar. Biarin dia pergi. Suara dalam dan dingin itu datang dari sudut ruangan. Aku menoleh dan melihat seorang pria dengan jas hitam duduk santai di sofa.
Tatapannya tajam ke arah si tamu mabuk. Si pria mabuk mendengus, tapi akhirnya melepaskan tanganku dengan kasar. Dasar sok pahlawan, gumamnya sebelum kembali menenggak minumannya. Aku menghela napas pelan, lalu menoleh ke pria yang baru saja membantuku. Dia masih menatapku, ekspresinya datar, sulit ditebak. "Kamu baru di sini ya?" Tanyanya tanpa ekspresi. Aku menelan ludah. "Sudah beberapa bulan. Kalau mau bertahan, kamu harus lebih hati-hati." Aku tidak tahu siapa dia. Mungkin pelanggan tetap. Mungkin seseorang yang punya kuasa di tempat ini. Aku tidak peduli. Yang jelas, dia benar. Aku mulai berpikir, sekeras apapun aku berusaha menyesuaikan diri, tempat ini akan selalu berbahaya bagiku. Aku tidak bisa mengendalikan semua hal di sini. Semakin lama aku berada di sini, semakin besar risikonya. Tapi aku butuh uang. Aku butuh uang. Aku butuh uang. Aku menegakkan bahu, mengusir rasa takut yang masih menggantung di dada. Lupakan. Aku harus terus bekerja. Aku berdiri dan kembali berjalan, mencoba menata ulang senyum palsuku. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan sebelum tempat ini menghancurkanku sepenuhnya? Aku berusaha mengatur napas, menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang setelah insiden tadi. Di tempat ini, rasa takut harus dikubur dalam-dalam. Aku tidak bisa terlihat lemah. Jika aku lemah, aku akan jadi mangsa. Aku kembali ke bar, berdiri di balik meja sambil membersihkan gelas-gelas kosong. Aku tidak memiliki tugas tetap di klub ini. Kadang melayani tamu, kadang mengantar minuman, kadang hanya duduk dan menemani mereka mengobrol. Aku melakukan apapun yang bisa memberiku tip lebih banyak. Dengar-dengar, ada tamu VIP malam ini. Bisik salah satu rekan kerjaku, Sinta. Aku meliriknya. "Siapa?" Sinta hanya mengangkat bahu. Katanya orang penting, banyak duit, tapi juga banyak masalah. Aku tidak terlalu peduli. Orang-orang kaya datang ke sini setiap malam, menghamburkan uang mereka untuk minuman, hiburan, dan sedikit pelarian dari hidup mereka yang ironisnya jauh lebih mudah daripada hidupku. Malam semakin larut, suasana semakin panas, musik semakin keras, minuman semakin deras mengalir. Aku mulai merasakan pening di kepalaku. Efek dari kurang tidur dan kelelahan yang terus menumpuk. Tapi aku tetap memaksa diri untuk tersenyum, untuk melanjutkan pekerjaanku. Sampai akhirnya, aku dipanggil ke salah satu ruangan VIP. "Nay, kamu temani mereka sebentar ya," kata manajer klub dengan nada yang tidak bisa dibantah. Aku menelan ludah dan mengangguk. Aku tidak bisa menolak. Ini bagian dari pekerjaanku. Saat aku masuk ke ruangan VIP, aroma asap rokok langsung menusuk hidungku. Di dalam, ada beberapa pria berjas mahal duduk santai, tertawa dengan suara keras. Di tengah mereka, ada seorang pria yang tampak lebih berkuasa daripada yang lain. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan senyumnya tipis, seperti seseorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Aku tahu tipe seperti ini. Aku mendekat, memasang ekspresi ramah. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu menyeringai tipis. "Kamu baru di sini ya?" Aku menelan ludah. Pertanyaan itu lagi. "Saya sudah beberapa bulan di sini." Jawabku sopan. Dia menepuk kursi kosong di sebelahnya. "Duduklah sebentar." Aku menoleh ke arah manajer yang berdiri di sudut ruangan, dan dia memberi isyarat agar aku menurut. Aku tidak punya pilihan. Aku duduk, menjaga jarak sebisa mungkin. Aku tahu bagaimana permainan ini berjalan. Aku harus membuat mereka senang, tanpa melewati batas yang membuatku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Percakapan berlangsung dengan basa-basi klise. Mereka bertanya tentang umurku, kenapa aku bekerja di sini, dan apakah aku punya pacar. Aku sudah hafal cara menjawabnya. Jawaban yang tidak terlalu jujur, tapi juga tidak terlalu bohong. Tapi pria di tengah itu berbeda. Dia tidak banyak bicara. Hanya mengamatiku dengan tatapan yang membuatku gelisah. "Lihat aku," katanya tiba-tiba. Aku mendongak, bertemu dengan matanya. "Kamu bukan dari dunia ini,
Katanya pelan, tapi menusuk. Matamu masih punya harapan. Itu berbahaya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia tersenyum kecil, lalu memasukkan sesuatu ke dalam saku jasnya dan berdiri. Jangan bertahan terlalu lama di tempat seperti ini, katanya sebelum berjalan keluar, diikuti oleh pria-pria lainnya. Aku duduk terpaku, tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin takut. Satu hal yang kutahu pasti, aku mungkin mencoba bertahan, tapi tempat ini perlahan-lahan sedang menelanku hidup-hidup, entah sakowases, terjebak dalam lingkaran. Aku masih duduk diam di ruangan VIP, mencoba mencerna kata-kata pria itu. Jangan bertahan terlalu lama di tempat seperti ini. Apa maksudnya? Aku tahu tempat ini berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh uang. Aku tidak bisa berhenti. Suara musik masih bergemuruh di luar, dan aku tahu malam ini masih panjang. Aku merapikan rambutku, menarik napas dalam, lalu berdiri dan keluar dari ruangan. Aku harus kembali bekerja. Saat berjalan menuju bar, aku melihat Sinta berdiri dengan wajah cemas. "Nay, tadi bos nyariin kamu," katanya dengan suara pelan. Aku merasakan dada ini menegang. "Kenapa?" Sinta menggeleng. Katanya ada tamu yang mau kenal, lebih dekat sama kamu. Aku langsung tahu apa maksudnya. Selama ini aku hanya bekerja melayani minuman dan menemani tamu mengobrol. Tapi aku tahu beberapa gadis di sini melakukan lebih dari itu. Klub ini punya pelanggan spesial yang tidak hanya ingin ditemani minum, tapi juga mencari hiburan lain. Aku meneguk ludah, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin kencang. Aku nggak mau, gumamku. Sinta menggigit bibir. Aku juga tahu itu, Nay. Tapi kamu harus hati-hati. Kalau bos mulai mendorong kamu ke arah itu, artinya mereka udah lihat kamu berharga. Aku merasakan tubuhku menegang. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak ingin kehilangan kendali atas diriku sendiri lebih dari yang sudah terjadi. Aku harus pergi dari sini. Tapi bagaimana? Aku butuh uang untuk kuliah. Aku butuh uang untuk mama. Aku tidak bisa berhenti begitu saja. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku mengeluarkannya dari saku dan melihat nama mama di layar. Lagi-lagi, jantungku mencelos. Aku melangkah ke sudut yang lebih sepi sebelum mengangkat telepon. "Halo, Ma." Suara mama terdengar lemah. Lebih lemah dari biasanya. "Naila." Aku langsung panik. "Mama kenapa? Mama baik-baik saja." Mama terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Suaranya nyaris berbisik. "Mama nggak tahu, Nak. Dada Mama sesak. Mama tadi hampir jatuh waktu mau ke kamar mandi." Aku menutup mata, berusaha menahan isakanku. "Mama harus ke dokter. Besok Naila bakal cari uang lagi buat biaya kontrol ya." Aku bisa mendengar Mama menangis pelan di seberang sana. "Naila, Mama nggak mau jadi beban buat kamu." Hatiku serasa diremas. "Jangan bilang gitu, Ma. Naila bakal cari cara. Naila janji." Setelah beberapa menit meyakinkan Mama bahwa semuanya akan baik-baik saja, padahal aku sendiri tidak yakin. Aku menutup telepon, tanganku gemetar. Aku kembali ke bar dengan kepala, penuh kebingungan. Aku harus mendapatkan lebih banyak uang, lebih cepat. Apakah aku harus menuruti permintaan bos? Apakah aku harus menempuh jalan yang lebih gelap dari ini? Aku tidak ingin, tapi jika aku tidak melakukannya, apakah Mama bisa bertahan? Aku menggeleng keras, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencari cara lain. Namun, saat aku menoleh ke arah ruangan VIP yang tadi kutinggalkan, aku menyadari sesuatu. Aku sudah masuk terlalu dalam, dan mungkin tidak ada jalan keluar lagi. Aku berdiri di belakang bar, memandangi botol-botol minuman berkilauan di bawah lampu remang-remang. Suara tawa, dentingan gelas, dan dentuman musik terus bergema. Tapi semuanya terdengar seperti gema jauh yang tak lagi kuhiraukan. Aku masih memikirkan telepon dari Mama. Aku masih memikirkan kata-kata pria di ruangan VIP. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Aku tidak punya cukup uang. Jika aku keluar sekarang, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan penghasilan untuk kuliah.
Untuk makan, untuk biaya pengobatan mama. Aku mencengkeram gelas kosong di tanganku, menggigit bibir untuk menahan air mata yang ingin tumpah. Aku tidak boleh menangis di sini. Tidak boleh terlihat lemah. Nay, aku menoleh. Manajer klub berdiri di belakangku. Ekspresinya datar seperti biasa. Ada tamu yang mau ketemu kamu. Aku menelan ludah. Siapa? Manajer itu hanya memberi isyarat dengan dagunya ke arah sudut ruangan. Di sana, seorang pria tua duduk di sofa, mengenakan jas mahal dengan wajah penuh percaya diri. Hatiku mencelos. Aku tahu apa artinya ini. Aku menggeleng cepat. Aku nggak bisa, Bang. Aku cuma kerja bagian bar. Manajer itu menatapku lama, lalu menghela napas. Nay, aku kasih tahu satu hal ya. Klub ini nggak bisa kasih kamu uang kalau kamu terus-menerus nolak tamu spesial. Aku udah lama tutup mata sama kerjaan kamu yang setengah-setengah. Tapi semua orang di sini harus punya timbal balik. Aku merasakan darahku berdesir. Aku udah kerja keras di sini, Bang. Suaraku bergetar. Aku butuh uang, tapi aku nggak mau kayak gitu. Manajer itu menyipitkan mata, lalu mendekat dan berbisik tepat di telingaku. Kalau lo beneran butuh uang, jangan sok suci, Naila. Aku terdiam. Dingin menjalar di seluruh tubuhku. Aku ingin lari, aku ingin menjerit, tapi aku hanya berdiri di sana, membeku, sementara manajer itu pergi meninggalkanku dengan peringatan yang tidak tersirat. Tapi jelas, aku tidak punya banyak waktu lagi, aku menatap ke sekeliling. Klub ini semakin menelanku. Orang-orang semakin sering melihatku seperti barang yang bisa mereka beli. Bukan lagi manusia yang punya mimpi dan harga diri. Aku menggenggam dadaku yang terasa sesak. Apakah aku benar-benar harus menyerahkan semuanya? Apakah ini satu-satunya jalan? Aku memejamkan mata, menarik napas dalam dan berbalik. Aku melangkah ke belakang, ke ruangan staf, lalu meraih ponselku dengan tangan gemetar. Aku mengetik pesan untuk Laila. Lai, aku butuh bantuan. Aku menekan tombol kirim, berharap ada secercah harapan di balik malam yang semakin gelap ini. Pagi itu, aku duduk di bangku taman kampus, menggenggam cangkir kopi murah yang hampir dingin. Cahaya matahari menusuk mataku yang berat karena kurang tidur. Aku hampir tidak memejamkan mata semalam. Setelah percakapan dengan manajer klub, pikiranku kacau. Aku terus bertanya-tanya apakah aku benar-benar sudah kehabisan pilihan. Hari ini aku harus menghadiri praktikum. Aku memaksakan diri untuk datang karena aku tidak boleh tertinggal lebih jauh. Jika aku gagal di akademik, maka semua yang sudah kulalui akan sia-sia. Aku menyesap kopiku, mencoba mengumpulkan energi, ketika suara bisik-bisik mulai terdengar di sekitarku. Nggak nyangka ya. Dia kayaknya anak baik-baik, tapi ternyata... Iya, aku lihat sendiri kemarin. Temanku kerja di tempat itu. Katanya dia beneran ada di sana, pakai baju seksi ngelayanin tamu. Jantungku berdegup keras. Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi suara mereka semakin jelas. Aku sih nggak heran. Dandanannya aja sekarang beda. Jelas banget dia butuh duit. Aku mengepalkan tanganku. Mereka sedang membicarakanku. Aku mencoba mengabaikan, tapi seisi kampus seperti bersekongkol untuk memberiku tatapan yang sama. Tatapan merendahkan, penasaran, atau sekadar iba yang menyebalkan. Aku menggigit bibir, menahan gemetar di tanganku. Aku tidak boleh menunjukkan bahwa ini mempengaruhiku. Laila tiba-tiba datang dan duduk di sampingku. Wajahnya cemas. Nay, dia menatapku dengan khawatir. Kamu udah denger desas-desus itu kan? Aku tertawa kecil, sinis. Siapa sih yang belum dengar? Kampus ini lebih cepat menyebarkan gosip daripada berita akademik. Laila menggenggam tanganku. Aku udah bilang, Nay, kamu harus keluar dari sana. Sekarang semua orang tahu. Gimana kalau dosen juga dengar? Gimana kalau kampus tahu? Bisa-bisa kamu dikeluarkan. Aku menelan ludah. Itu ketakutan yang sejak tadi berusaha ku tepis. Jika kampus tahu, jika beasiswa tahu, aku bisa kehilangan segalanya. Aku mendesah, mengusap wajahku yang lelah. Aku nggak punya pilihan, Lai. Suaraku pelan, nyaris putus asa. Kamu punya aku, kata Laila tegas. Aku bakal bantu kamu, Nay. Kita cari cara lain. Jangan terus di sana. Aku ingin percaya.
Aku ingin percaya bahwa masih ada jalan lain, tapi bagaimana? Aku butuh uang secepatnya. Dan sekarang, bahkan kampus pun mulai mengetahuinya. Aku merasakan napasku semakin berat. Langit siang ini cerah, tapi rasanya seolah ada badai yang siap menghancurkan semuanya. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara siang masuk ke dalam paru-paruku. Laila masih menatapku dengan cemas, tapi aku hanya tersenyum tipis. Biarin aja mereka ngomong. Kataku pelan tapi tegas. Aku nggak peduli. Laila mengernyit. Nay, ini serius. Nama kamu udah jadi bahan omongan. Aku takut. Aku nggak takut. Aku berdiri dari bangku taman, menegakkan punggungku. Jika aku membiarkan diriku terpuruk oleh gosip, maka aku benar-benar kalah. Aku sudah melalui lebih buruk dari ini. Orang-orang hanya bisa berbicara. Mereka tidak tahu perjuanganku. Mereka tidak tahu kenapa aku sampai ada di titik ini. Aku mengambil tasku dan bersiap masuk kelas. Aku tahu banyak mata akan menatapku, membisikkan sesuatu di belakangku, tapi aku akan tetap melangkah. Laila menarik lenganku. Suaranya lebih lembut kali ini. Nay, aku tahu kamu kuat, tapi kamu nggak harus menanggung semua ini sendirian. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Aku memang sendiri, Lai. Udah dari dulu. Aku melepaskan genggaman Laila dan berjalan masuk ke gedung kampus. Seperti yang kuduga, setiap sudut terasa penuh tatapan. Beberapa orang berbisik pelan sambil melirik ke arahku. Aku tidak bodoh. Mereka jelas sedang membicarakan aku. Aku melangkah dengan percaya diri, membiarkan suara sepatu hak rendahku bergema di lantai marmer. Kalau mereka mau melihat, biarkan mereka melihat. Aku tidak akan bersembunyi. Ketika aku masuk ke dalam kelas, suasana mendadak senyap. Aku melangkah ke bangkuku tanpa menoleh, membuka catatan, dan bersiap mengikuti perkuliahan seperti biasa. Dari sudut mataku, aku bisa melihat sekelompok mahasiswa berbisik-bisik, lalu tertawa kecil. Salah satu dari mereka, seorang laki-laki yang cukup terkenal di kampus, menyenggol temannya sambil berkata cukup keras agar aku bisa mendengar. Keren juga ya, cewek klub malam bisa jadi mahasiswa kedokteran. Beberapa orang tertawa, yang lain hanya terdiam, mungkin terlalu canggung untuk ikut dalam penghinaan itu. Aku tetap tenang, tidak bereaksi, tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Lalu, aku menoleh dan menatap pria itu langsung. Senyumku tipis, tapi mataku tajam. Kamu tahu, aku bisa merobek tubuh manusia dengan pisau bedah dan membuatnya tetap hidup, kataku datar. Mau aku praktekin ke kamu? Kelas mendadak sunyi. Laki-laki itu terdiam, wajahnya berubah tegang. Yang lain juga membisu, tidak lagi tertawa. Aku menatap mereka satu persatu sebelum kembali ke catatanku, bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada lagi suara bisikan selama sisa perkuliahan. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup dihina. Tapi tidak ada yang akan menjatuhkan aku lebih jauh dari ini. Jika dunia ingin melawanku, maka aku akan melawan balik. Aku, Naila, akan tetap berdiri. Dan aku akan menang. Lalu pakandum kepataotis. Melawan arus. Hari-hari berlalu. Tapi gosip itu tidak juga mereda. Aku tetap fokus kuliah, tetap datang ke laboratorium, tetap mengerjakan tugas dengan sempurna. Tapi aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa setiap langkahku di kampus kini diiringi tatapan penuh penilaian. Aku tidak peduli. Aku tidak akan menyerah. Namun, masalahku belum berakhir. Suatu sore setelah kuliah, aku menerima pesan dari manajer klub. Datang malam ini. Ada tamu spesial yang mau ketemu kamu. Jangan buat aku susah, Naila. Aku merasakan darahku berdesir. Aku tahu apa artinya. Aku menatap layar ponsel, berpikir keras. Jika aku tidak datang, aku mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi jika aku datang, aku mungkin kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Kendali atas diriku sendiri, aku tidak bisa. Aku tidak boleh. Dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan. Aku berhenti. Aku menekan tombol kirim dan langsung mematikan ponselku. Aku tidak akan kembali ke sana.
Aku lebih memilih mati daripada menyerahkan sisa harga diriku. Aku berjalan pulang dengan langkah cepat, tapi perasaan gelisah menelusup ke dalam dadaku. Aku tahu, dunia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Dan aku benar. Malam itu, aku terbangun oleh suara ketukan keras di pintu kontrakanku. Jantungku berdegup kencang. Aku mengintip dari jendela kecil dan melihat dua pria berjas hitam berdiri di luar. Salah satunya adalah orang yang pernah kulihat di ruangan VIP Club malam itu. Aku mundur perlahan, napasku memburu. Aku tidak boleh membuka pintu, tapi mereka terus mengetuk semakin keras. Aku menggigit bibir, berpikir cepat. Aku meraih ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantuku. Laila, Lai, aku butuh bantuan, sekarang. Suara Laila terdengar panik di seberang sana. Nay, ada apa? Aku nggak tahu, tapi aku takut. Aku belum sempat menjelaskan ketika suara di luar berubah menjadi bentakan. Naila, kita cuma mau bicara. Bukain pintunya, atau kita dobrak. Aku tercekik. Aku tahu mereka tidak main-main. Tanpa pikir panjang, aku meraih tasku dan segera menuju jendela belakang. Aku tidak bisa bertahan di sini. Aku harus lari. Aku membuka jendela, melompat keluar, dan mulai berlari dalam gelap. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus keluar dari hidup ini sebelum semuanya hancur. Aku harus bertahan. Aku harus menemukan jalan keluar. Aku tidak akan menyerah sekarang. Pelarian terakhir. Aku berlari sekuat tenaga, napasku memburu, tubuhku gemetar di bawah dinginnya malam. Jalanan sempit di belakang kontrakan terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah menelanku ke dalam kehampaan yang tak berujung. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak tahu apakah mereka mengejarku atau tidak. Tapi aku tidak bisa berhenti. Pikiranku terus berputar. Apa yang harus kulakukan? Kemana aku harus pergi? Aku merogoh ponsel di sakuku, mencoba menelepon Laila lagi. Tapi sebelum aku sempat menekan nomor, sebuah mobil hitam melaju perlahan dari arah depan. Lampunya menyinari tubuhku yang menggigil. Aku tersentak. Mereka menemukan aku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah gang kecil di sebelah kiri. Masuk ke lorong gelap yang hanya diterangi cahaya neon dari toko-toko yang mulai tutup. Aku mendengar suara pintu mobil dibuka. Langkah-langkah berat mengikuti dari belakang. Aku tidak bisa lari selamanya. Aku melihat sebuah masjid kecil di ujung gang. Pintunya masih terbuka. Tanpa ragu, aku masuk, melangkah cepat ke dalam, lalu bersimpuh di lantai ubin yang dingin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar kecil, benar-benar lelah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Aku tidak ingin dihancurkan oleh dunia yang kejam ini. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Jika aku ingin keluar dari semua ini, aku harus kuat. Aku harus punya rencana. Aku tidak akan kembali ke klub. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil kendali atas hidupku. Aku harus pergi. Aku harus meninggalkan kota ini. Aku menyeka air mata, bangkit perlahan, lalu mengambil ponselku lagi. Aku mengirim pesan ke Laila. Aku mau pergi. Aku butuh bantuan. Tak lama, ponselku bergetar. Aku di sini, Nay. Kita pergi sama-sama. Aku menatap layar dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang menungguku di luar sana. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan bertahan. Aku akan menemukan jalan keluar. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan berjalan dengan kepala tegak. Meninggalkan masa lalu di belakang. Aku, Naila, tidak akan hancur. Aku akan menang. Epilog. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Aku dan Laila meninggalkan kota tanpa menoleh ke belakang. Aku bekerja serabutan untuk bertahan, mengambil kursus tambahan, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Hidup tidak serta-merta menjadi lebih mudah, tapi aku mulai menemukan jalanku kembali. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi suara dentuman musik atau tatapan pria yang ingin membeli harga diriku. Kini,
Aku berdiri di depan cermin, mengenakan jas putih pertamaku. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Aku masih punya mimpi, dan kali ini aku akan menggapainya dengan tanganku sendiri. Hakopwoksas. Pesan untuk para pendengar. Hidup memang tidak selalu adil. Kadang, keadaan memaksa kita untuk mengambil jalan yang tidak pernah kita inginkan. Tapi ingatlah, kita selalu punya pilihan. Kita bisa jatuh, tapi jangan biarkan dunia menginjak kita selamanya. Seperti Naila, mungkin banyak di luar sana yang terpaksa menghadapi kerasnya hidup sendirian. Tapi selama masih ada harapan, selama masih ada keberanian untuk bangkit, tidak ada yang benar-benar berakhir. Jangan biarkan dunia mendefinisikan siapa dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Berjuanglah, bertahanlah, dan suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa kamu telah menang atas semua luka yang pernah ada.